Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdan. Di sini saya akan presentasi bentuk ketidakadilan perempuan dalam novel Mudzakirat Thayyibah karya Nawal Isyadawi dan novel Sosial Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Khisma. Sinopsis novel Mudzakirat Thayyibah karya Nawal Isyadawi. Novel Mudzakirat Thayyibah bermula dari resepsi Isyadawi tentang fenomena pengucilan perempuan yang terjadi di masyarakatnya. Kondisi sosial budaya yang tidak bersahabat dengan perempuan dan cenderung menutup diri dengan alasan seperti agama, sistem sosial, sejarah, pendidikan, agama, keluarga. Dalam Mudzakirat Thayyibah banyak bercerita tentang pola fikir laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita. Untuk pandangan dunia mereka diekspresikan melalui pemikiran dan perilaku karakter aku. Melalui karakter aku, Nawal Isyadawi menyerang budaya mapan yang berkembang di komunitasnya melalui isu-isu yang dia tekankan sebagai inti dari keseluruhan narasi. Isyadawi ini mendefinisikan karakter aku sebagai terlalu rentan terhadap oposisi dan bahkan bertentangan dengan segala bentuk budaya dan ajaran yang mengacu pada subordinasi perempuan. Sebagai tokoh utama dan narator dalam novel Mudzakirat Thayyibah, tokoh saya tampil sebagai satu-satunya tokoh yang perjuangkan pembahasan perempuan, meski bukan hanya mereka yang mendukung dan menghargai potensi perempuan. Karakter saya dari kecil hingga dewasa digambarkan sebagai misoginis. Perbedaan yang muncul antara dia dan saudara-saudaranya adalah hal paling konyol yang selalu menghantui kehidupan karakter saya. Mengapa saudaranya bebas melompat-melompat dan bermain di luar sesuka hati tanpa takut dimarahi oleh ibunya? Kesalahpahaman karakter saya seperti perlakuan ibu saya yang tidak dapat dipahami terhadapnya, yang sepenuhnya terkendali dan tidak seharusnya. Ibunya akan marah jika dia tahu bahawa gaun yang dikenakan karakter aku sedikit lebih tinggi dari pahanya. Atau ketika karakter saya sibuk dengan dunianya sendiri dan mengabaikan pekerjaan seperti memasak yang cenderung ditekankan oleh ibunya sebagai pekerjaan utama wanita. Perkawinan selain mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak dalam keluarga. Kisah sederhana yang dituturkan tokoh aku dalam gaya pembagian peran tradisional serta perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang berbeza bukanlah hal baru. Perbedaan ini menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Isyadawi membuat karakter wanita yang sangat keras kepala. Hal ini tampak sebagai potret iri dari keberanian. Pertama, Isyadawi menunjukkan bahawa kesedaran dapat muncul dalam diri seorang, terutama wanita, kerana apa yang dia lihat dan alami di sekitarnya sesuai dengan ide Boyford tentang kesedaran diri. Isyadawi menciptakan karakter aku kecil sebagai pemberontak yang tidak bisa lagi mentolerir diskriminasi yang diterimanya dari lingkungannya, terutama dari ibunya sendiri. Sebagai wanita yang telah kehilangan dirinya, realisasi diri dengan mengakui kehadiran orang lain dalam kekuasaannya. Sinopsis novel Sosial Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Khisma.
Novel ini mencoba menggambarkan betapa menderitanya rakyat Somalia yang selalu terkungkung dalam penderitaan setiap hari. Adalah Della Eden, seorang wanita yang tinggal di Mogadishu yang selalu dengan setia menanti suaminya. Akisannya pulang melaut mencari ikan. Akisannya kadang hanya memperoleh sedikit ikan sehingga tak ada yang bisa dijual lagi untuk membeli beras. Sehingga mereka sekeluarga hanya makan ikan saja. Bagi Della Eden, apapun yang mereka makan tak terlalu masalah. Baginya, akisannya pulang dengan selamat saja sudah membuat dirinya bahagia. Namun, tidak demikian dengan suaminya. Akisannya merasa menderita melihat keluarganya selalu dalam kekurangan apabila mereka telah mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah beranjak remaja. Kebutuhan keluarga tentu semakin bertambah besar. Akisannya sama barak teman melautnya akhirnya memutuskan untuk menjadi bajak laut tanpa sepengetahuan Della Eden. Mereka lalu pergi ke Teluk Eden untuk menemui sang ketua perampok Macupak. Sang ketua perampok menerimanya dengan senang hati setelah akisannya berjanji bertaruh berani mati dalam menjalankan tugasnya. Lama meninggalkan Della Eden membuat kerinduan akisannya membuncah memaksa Della Eden untuk ikut bersamanya dan tinggal bersama keluarga-keluarga bajak laut lainnya di Teluk Eden. Akisannya harus bertaruh nyawa setiap kali membajak kapal yang lewat, tetapi hasil yang ia dapatkan tidak sesuai dengan pengorbanannya. Macupak terlalu banyak menikmati hasil rompakannya. Karena dibawa rasa dendam, akisannya memutuskan membunuh sang ketuanya itu. Kosongnya kursi ketua membuat rencana kerja meja berantakan dan tak terorganisir. Setelah mengadakan pertemuan, seluruh bajak laut sepakat mengangkat akisannya menjadi ketua bajak laut yang baru. Sikap akisannya berubah pada Della Eden. Sikapnya yang dulu lembut dan penyayang kini sering membuat kasar dengan memukul istrinya. Bengis semena-mena pada Della Eden. Tapi karena rasa sayangnya pada suaminya, Della Eden rela menanggung itu semua. Walau sejujurnya ia lebih menyukai kehidupan yang dulu ketika hidup dalam kemiskinan dan kekurangan pemberian pemahaman kepada sang suami. Mereka bisa memahami perasaan dan keadaan Della Eden yang sedang merasa tindas atau perubahan sikap suami dan anaknya yang menjadi kasar, semena-mena dan tidak mempedulikan kondisi Della yang sedang hamil. Hubungan antara tokoh utama dengan suaminya memiliki berbagai peran yang dijalankan oleh masing-masing. Struktur keluarga miskin desa. Keluarga cukup lengkap dengan memiliki anak yang bekerja sebagai nelayan. Hal ini diperluas dengan ketidakseimbangan gender dan menimbulkan masalah sehingga menguraikan salah satu pihak sebagai isteri dan juga kaum perempuan Della. Membandingkan sikap melalui ekonomi yang tertinggal kesewenangan terhadapnya.
sehingga ia ingin berperan meningkatkan aktivitas yang merugikan dirinya dan anaknya. Ia hendak menurunkan frekuensi kekerasan yang dilakukan oleh sang suami terhadapnya, khususnya merubah sikap buruk ke sikap awal yang dimiliki oleh suaminya. Perbandingan bentuk ketidakadilan perempuan dalam novel Mudakhirat Thayyibah karya Nawal Al-Syadawi. Ketidakadilan gender. Hingga dewasa digambarkan sebagai seorang yang membenci keperempuannya. Kondisinya yang terlahir sebagai perempuan di tengah keluarga, gerak dan segala macam tingkahnya menjadi sorotan. Pembedaan kontras yang terjadi antara dirinya dan saudara-saudara lelakinya adalah hal paling tidak masuk akal yang selalu menghantui kehidupan tokoh aku. Mengapa saudara laki-lakinya bebas melompat dan bermain keluar sesuka hati mereka tanpa takut dimarahi ibunya? Ketidakmengertian tokoh aku sama seperti tidak mengertian ia akan perlakuan ibunya terhadapnya yang serba terkontrol dan tidak boleh ini dan itu. Pembedaan pembelajaran ini yang kemudian menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan. Perbandingan bentuk ketidakadilan perempuan dalam novel Sesuai Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma. Ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam novel Sesuai Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma berdasarkan tokoh utama diciptakan berpasangan Della Eden dan sang suami yang seharusnya saling melengkapi sebagai makhluk sosial. Keduanya diciptakan berbeda sebagai pelengkap untuk mendapatkan sinergi yang baru. Dalam novel Sesuai Hati Wanita di Teluk Eden adalah pelebalan negatif Della Eden yang dituduh selingkuh oleh suaminya. Pekerjaan sebagai bajak laut yang jauh dari keluarga membuat jarak antara mereka merenggang. Saling tidak percaya menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga, namun perilaku suami Della Eden ini cenderung berlebihan. Ia menduduh hal yang bukan terhadap sang isteri. Segala perkataan yang diucapkannya dianggap bohong oleh sang suami. Kekerasan yaitu berupa kekerasan fisik seperti Della ditampar oleh suaminya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.